Masih muda-muda soalnya kan. Oh, muda banget. Lita Zain juga tergabung, pastinya kita juga sudah tahu adalah sebuah grup namanya True True Worshippers. Worshippers. Ismail Marzuki itu datang ke Bandung, waktu itu mamaku kerja di RRI Bandung. Akhirnya dia bilang, saya mau kamu nyanyi lagu ini. Itu kayak terapi sih ya. Oh gitu nyanyi ya? itu, coba deh. Wow. Nggak apa-apa suara kayak apa tuh, begitu lu nyanyi tuh kayaknya semua beban tuh. Apalagi gitu kita ya? memuji Tuhan ya. Iya. Gue gak pernah dengar Itu nih. memberi kekuatan. Gue gak pernah dengar ada orang ngomong gini. Sahabat Kopi, kembali dengan saya Billy Lantang. Di episode yang luar biasa ini saya bertemu dengan teman lama, teman satu gereja juga, namanya Lita Zain. Hey! Akhirnya, aku sering nonton soalnya. Asik, Akhirnya aku ada di sini. asik. Wih, keren. Thank you ya, thank you. Thank you Bill. Thank you, Lit. Kita ini ada di dalam sebuah gereja yang sama, Iya. ya. Dan bahkan Tapi jarang ketemu ya. Jarang ketemu. Karena beda jam. Aku Beda pasti jam siang. Udah gitu kesini gue juga makin jarang kesana karena ya pelayanan Banyak juga pelayanan. di hari Minggu ya. Betul. Sebut nggak apa-apa ya nama gerejanya? Nggak apa-apa dong. Nggak apa-apa ya karena banyak yang nanya soalnya. Iya betul. Karena banyak yang nanya, Bill atau Pak Billy atau gue suka disebut juga Menggembalai. ya Pastor Billy mengembalakan di gereja mana gitu. Gue selalu bilang gue nggak pernah mengembalakan gereja. Iya, Gue iya. status gue di gereja adalah jemaat. Jemaat sama dong. Nah, kita jemaat di gereja yang sama, Ya. namanya JPCC JPCC. gitu. Istri gue, anak-anak gue semuanya bertumbuh di situ. Iya. Gue terakhir kesana itu waktu gue baru sembuh sakit. Oh, Jadi oke, gue oke. belum ambil pelayanan, jadi hari Ah, Minggu masih bisa masih kesana. Nah, kalau ada sempat waktu pasti datang ke situ. Betul, Ya, betul. jadi ini kita gereja yang sama dan pasti sahabat Kopi udah tahu siapa Lita Zain ini. Memulai karirnya pasti yang kita sudah kenal adalah salah satu anggota daripada Elva Singers. Elva Singers, Ya. betul. Nah, Elva Singers ini dibentuk tahun berapa ya? Elva Singers sendiri itu dibentuk dari tahun 78 setahu 78? aku. 78. Wow. 78. Jadi waktu itu sih belum seperti sekarang ya. Mereka banyaknya di Bandung. Kemudian hanya jadi backing vokal waktu Oke. itu. Nah, semenjak aku masuk itu tahun 1986. 86, oke. Ya. Nah, mulailah itu Elva Singers jadi kayak ya grup vokal, bukan Oke. sebagai backing vokal. Jadi main vokalnya jadi lah. main group gitu Main ya? group, iya. Iya. Semenjak kita ikut Festival Lagu Populer Indonesia tahun 87 untuk lagu pesta. Oke. Nah, setelah itu Elva Singers Iya. Dan selalu personalnya 4? berganti-ganti sih. Berganti-ganti. Dulu ada Verina, ada Tony Sianipar. Iya. Dengan berjalannya waktu, seleksi alam dan segala macam yang bertahan, sebenarnya yang paling lama itu aku, Agus sama Yana. Oke. Ya, Sampai sekarang nih ya? sampai sekarang, Iya, puji iya. Tuhan. Dan terakhir Uci juga udah masuk udah tahun 90-an juga sih. Sama Uci. Ini Oke. yang paling lama ini, Oke. yang formasi berempat. Wow, album udah ada berapa? Nah itu kita kekurangannya tuh nggak terlalu produktif sama album. Karena memang zaman dulu kan iklim ininya nih album dan segala macam tuh kan waktu itu belum transparan seperti sekarang tuh. Kalau Spotify kita udah tahu nih bakal dapat. Dulu tuh Iya. kayaknya iklim bermusik kita belum nggak pernah tahu berapa yang Royaltinya terjual, royalti gitu, nggak ngerti gitu ya. kita nggak Iya. tahu. Dan kita udah kasihkan di panggung sih lebih Iya. lebih banyak di panggung, lalu ikut festival di luar negeri dan segala macam. Jadi memang Elva tidak terlalu ini di rekaman sih. Oke. Lebih banyak roadshow. Lebih banyak roadshow. Sampai hari ini nih? Masih, puji Tuhan. Wow, terakhir kemana? Terakhir kemarin tahun baru di Surabaya. Oh ya? Iya. Masih aktif ya? Puji Tuhan masih. Wah, masih muda-muda soalnya kan? Oh, muda banget. Lebih muda dari Sam. Hari ini Sam disebut-sebut terus nih. Jadi kalau itu ranahnya di dunia sekulernya seperti itu. Kalau di gereja itu Lita Zain juga tergabung, pastinya kita juga sudah tahu adalah sebuah grup namanya True Worshippers. Yang sudah melalang buana kemana-mana, ya kan. Nah itu masih aktif juga di situ. True Worshippers nggak terlalu aktif karena sekarang kan udah melebur jadi JPCC Worship kan gitu. Tapi ada beberapa kali kita kayak reuni dengan teman-teman sama Utes, sama Sari, Iya. sama Bella. Pokoknya yang True Worshippers
asli, emang nggak ada. Ada beberapa kali original ya. Dan aku bersyukur banget ya untuk di sekuler aku punya Elva Singers, di rohani aku punya True Worshippers. Nah saat itu juga sebenarnya True Worshippers awal-awal banget itu. Tapi True Worshippers kan sebelumnya ada Frankie. Tahun 86 juga ya awal-awalnya. Aku JPCC itu tahun berapa ya awalnya ya? Sebenarnya True Worshippers kan sebelumnya ada, belum aku ada tuh ya. Atau 90-an ya? 90-an aku rasa ya. Ada sempat Frankie juga kan? Kan sebelum JPCC itu JPC namanya JPC, dulu ya. Jakarta Praise Community. Center ya. Terus jadi ada tambahin church. Di church, ya kan? Akhirnya jadiin gereja. Waktu itu kan cuma persekutuan aja kan. Jadi dulu setiap pertama Jumat. di Wisma Kanindo. Terus di Menara Gracia. Iya. Wow, ini we go back so long ya. Iya bener-bener langsung mengingat masa-masa lalu. Kalau tadi lo bilang tahun 86 tuh tahun gimana gue lulus SMA. Serius? Iya, SMA, lulus 86. SMA, terus gue pergi kuliah itu tahun 86. 86? Ya. Oh, oke. Aku juga baru lulus SMA. Aku lulus 85. Oh kita beda satu tahun. Ya, di mana SMA dulu? Di Bandung. Oh di Bandung. Lita nih asal Bandung. Aku lahir di Bandung. Aku lahir di Bandung, besar di Bandung. Makanya aku ketemu Elva kan di Bandung karena Elva kan memang dari Bandung. Iya. Gitu. Tapi asal dari mana orang tua? Asal orang tua. Mamaku orang Ambon, papaku orang Palembang. Oh, jauh ya. Ambon sama Palembang ya. Tapi lahir di Bandung. Lahir di Bandung karena mereka udah lagi tugas di situ gitu. Iya, mama ya udah tinggal di Bandung. Oke, berarti ngomong Sunda dong. Tiasa tuh. Oh ya ampun. Sok naon? Iya, ketemu sama istri gue bisa. Iya benar ketemu Gaby bisa. Iya pisan. Iya. Langsung deh roaming kalau ketemu Gaby. Iya. Jadi setelah lama di Bandung pas nyanyi sama Elva, terus kemudian pindah Jakarta resminya tuh kapan? Sebenarnya resminya tuh ya sebenarnya harusnya semenjak masuk Elva Singers ya sebenarnya. Tapi karena aku merasa ya Bandung tuh masih rumah, bolak-balik Bandung Jakarta. Tapi setelah mungkin tahun 90-an lah. Oke. Dari awalnya dari ngekos dulu, anak kos pulang ke Bandung. Tapi sejak itulah kegiatan kita memang lebih banyak di Jakarta. Gitu. Nah, taunya pertama kali seorang Lita Zeni bisa nyanyi dari mana? Nah, sebenarnya hanya kasih karunia Tuhan. Enggak. Jadi mama. Lo nyanyi di gereja gak dulu waktu di sana di Bandung? Nyanyi. Aku dari TK tuh aku masuk di namanya SDK Paulus 3 tuh di Jalan Lombok Bandung. Dan memang kalau nyanyi itu turunan dari mama. Mamaku dulu penyanyi. Jadi dia pernah dulu ada namanya bintang radio. Belum ada TV loh. Kan belum sekarang ada TV. Belum ada bintang radio dan televisi kan sekarang. Kalau iya. dulu mamaku cuman bintang radio aja. Jadi cuman ada di radio, nggak ada televisi. Dari tahun 50-an. Dan mungkin ini aku cerita sedikit aja. Mamaku lah ada yang pertama kali nyanyi diciptakan alam pria dan wanita. Itu your mom? Ya, mamaku pertama kali yang nyanyi lagu itu yang diajarkan langsung oleh Ismail Marzuki. Wow, dia vokalis pertama yang nyanyiin itu. Iya, jadi Ismail Marzuki itu datang ke Bandung waktu itu mamaku kerja di RRI Bandung, Radio Bandung, dan cari mau bertemu dengan Teresa Zen. Jadi memang mama udah ikutan. Namanya Mama Teresa Zen. Mama udah jadi bintang radio, dicari, ketemulah naik beca tuh Ismail Marzuki. Mama tuh kalau cerita sampai gitu bilang. Datang naik beca lo ketemu. Dia ditemenin sama orang Belanda satu. Akhirnya dia bilang saya mau kamu nyanyi lagu ini. Diajarin di situ langsung sama Ismail Marzuki. Terus mama nyanyi di platform radio itu? Di platform dan bikin vinilnya kan? Ada vinilnya? Ada vinilnya. Punya nggak? Vinilnya nggak ada. Aku nggak tahu. Tapi yang itunya udah ke digital ada. Di YouTube pun ada. Wow. Di YouTube ada ya? Ada. Tapi mungkin sahabat kopi kalau ada yang nonton, kalau ada yang punya vinilnya, tadi siapa namanya? Teresa Zen, lagu ini, wah itu mahal banget tuh pas itu hari ini. Aku pernah ketemu sama Bang Fadlizon, dia bilang, dia kalau nggak salah dia punya, harganya udah berapa puluh juta gitu. Pastilah, udah gitu nih vokalis pertama lagi yang nyanyi lagu itu. Jadi mamaku tuh yang pertama nyanyi sama satu lagu lagi namanya lagunya Kunang-Kunang. Kunang-kunang, na itu. Jadi itulah yang pertama kali nyanyiin lagu. Aduh, itu kalau didengar di vinyl tuh kan ada kresek. Aduh, kresek-kreseknya itu loh ya. Keren banget pas itu. Dan aku tuh bersyukur banget sekarang dengan adanya YouTube tuh banyak yang
post ya apa namanya Banyak taruh yang upload di situ ya. upload Iya, lagu-lagu iya, iya. mamaku lama gitu. Iya, Jadi iya. hah kok ada lagu ini? Wah, gue mesti lagu dengar ini. ntar. Abis ini gue akan dengar. Cari Wow. Teresa Zen itu Ada ya? itu banyak banget ternyata ada Wow. lebih dari 10 lagu mamaku nyanyi itu. Wow. Puji Tuhan kita bisa download ya Iya, iya, gitu. iya, iya. Ada malah satu lagu tiba-tiba di cover sama Ardhito Pramono. Dah, wah bangga banget Iya, aku iya, gitu ya iya. dan dia tahu gitu. Jadi Iya, itulah iya. awal mulanya aku dapat karunia, Iya, iya. talenta mungkin Iya. dari mama. Terus papa pun memang dulu jadi manajer band juga di Savoy Homan Bandung, Savoy Oke, Homan Bandung, iya. Hotel Homan. Iya. Dan dulu anak buah papa ya Elva juga. Jadi abang Elva tuh masih SMP udah main piano Iya, iya. dan jadi anak buahnya Wah, jadi papa. datang dari keluarga musikal banget ya. Iya. Sangat ya. Kita semua bernyanyi nyanyilah semua. Lebih banyak nyanyi 5. Terus sejak berjalannya waktu dengan semua karir ini, pernah nggak satu hari rasa bosan dan burnout? Nggak pernah. Karena ini nyanyi loh. Ini dua-dua ada yang rohani, ada yang sekuler nih. Nggak pernah. Kalau untuk nyanyi sih nggak pernah. Nggak pernah ya, karena memang udah passion Udah begitu ya. passion. Jadi justru aneh kalau satu hari nggak denger musik tuh ada yang Wow, kosong iya, gitu. iya, iya, Tapi kalau kita suruh nyanyi reguler, capek. Iya, gitu iya, yang iya. kayak gitu-gitu. Kayaknya ini udah bukan nikmatin lagi, udah kerja gitu kayaknya. iya, Tapi ya kita sih bersyukur ya maksudnya ini adalah hobi yang menjadi pekerjaan kayaknya. Itu Yeah, that's blessing amazing. banget. Ya, that's amazing. Hobi yang Nggak menjadi banyak orang pekerjaan. bisa nikmatin itu. Ya, itu Dia bisa mendapatkan penghasilan dari hobinya hobi. dia. Betul, Iya, itu betul. keren banget. Aku bersyukur banget sih. Iya, iya. Tadi gue juga sempat ngomong sama Wawan, teman Wawan Yap Iya, ya. Wawan Yap. Dia juga bilang begitu. Gue nggak pernah burnout karena gue suka. Iya. Ketika orang ada di dalam zona kekuatannya, dia lakukan dengan passionate. Iya, Iya kan? betul. Ketika orang bukan zona kekuatan, dia kecapean akhirnya. Iya. Itu amazing banget sih ya. Iya, jadi kalau kita melakukan nyanyi itu istilahnya lu nggak bayar gue juga nggak apa-apa, Iya, tapi iya, iya, gue iya. suka melakukan Iya, ini iya, gitu. iya. Tapi kalau dapat uang dari itu ya puji Tuhan, itu udah bonus sih. iya, Tapi betul. kita melakukannya karena kita cinta gitu. Betul, betul. Dalam perjalanan seorang Lita Zen, pasti kan ada, pasti semua kita ngalamin suka dan duka. Ya, Duka yang paling nggak enak atau proses hidup yang paling nggak enak tuh apa? duka. Atau sebuah proses kehidupan yang betul-betul ngajarin kita sesuatu dan kalau kita ingat itu memberikan kita, gue sih nginget waktu gue sakit tuh merinding gue sampai hari iya, ini iya. gitu. Mungkin duka yang paling yang aku masih rasakan sampai sekarang ada kehilangan Elva Sisyoria sih. Oke. Karena untuk aku dia itu kan seperti apa ya? Kalau nggak ada beliau, memang ini semua dari Tuhan sih. Tapi kalau tidak melalui beliau, mungkin aku nggak ada sampai sekarang. Aku ada gitu bisa nyanyi dengan kalau aku melihat sekarang anak-anak sekarang gila penyanyi bagus-bagus, keren-keren. Tapi puji Tuhan kok gue bisa sampai di sini gitu. Iya, iya. Ya mungkin karena jasa beliau. Iya. Jadi waktu dia meninggal, which is 13 tahun yang lalu, aku merasa kehilangan aja, kehilangan seorang pahlawan. Aku gitu ya. iya. Walaupun ya mama papa meninggal juga aku sedih. Tapi ini kayaknya kalau dia itu aku kehilangan guru sih. Iya, iya, iya. Jadi itu mungkin yang paling sedih sih. Kalau untuk karir aku ya Iya, iya. gitu ya. Kalau zaman sekarang orang bisa nyanyi, dia gampang banget diketahui orang Iya. karena dia tinggal nyanyi di kamar pakai kamera, betul. tinggal diupload. Itu Ke dia. TikTok lah kemana kan. Kalau dulu kan zaman dulu nggak bisa, jalurnya panjang gitu. Banget. Kita platform yang namanya digital juga kagak ada, Betul. ya kan harus ke roadshow juga, udah gitu masuk ke TV itu juga susah gitu Betul. kan. Membangun sebuah brand nama juga susah. Sulit. Jadi Lita nih ngalamin fase di mana kita beruntung juga sih ngalamin fase yang analog istilahnya, Analog, betul. sama yang digital Sama sekarang digital, ini, betul, ya kan, betul. dan bisa ngalamin dua-duanya. Iya. Dan kita dalam satu generasi nih ya, kita Iya. lahir tahun 60-an kan ya. Iya. Jadi kita ngalamin dua-duanya nih. Nah waktu kita ngelewatin fase-fase kayak begini ya pasti kan ada juga di mana fase kita lebih mudah. Iya. Tetapi akhirnya kita bisa apresiasi karena kita datangnya dari sebuah proses yang gak gampang gitu. Proses itu. Bener kan? Banget. Pandangannya Lita tuh gimana selama Banget. ini? Jadi mungkin yang membuat kita bisa bertahan sampai sekarang itu karena proses itu sih menurut aku gitu ya. Walaupun mungkin yang bagus banyak tapi jam terbang lah. Jam terbang itu sangat menentukan gitu ya. Proses itu dari sulit dari dulu tuh mau masuk TVRI aja harus di audisi.
kan. Ya kan orang mau masuk TV Dan cuma ada satu channel lagi. Cuma ada satu TV gitu, ya. mau nggak mau ya. Tapi jadi kalau udah bisa lolos ke situ berarti udah sesuatu banget ya, gitu ya. Dan dulu tuh kita nggak bisa kayak sekarang ya, orang dengan mudah gitu mendapatkan exposure gitu, enggak. Kita dulu namanya rekaman ya kaset, dulu kan masih kaset gitu. Itu kalau lu bisa meledak tuh pasti udah keren banget deh kayak gitu, berarti didengar banget gitu. Nah itu proses-proses itu sih aku bersyukur ya melewati itu, membuat kita jadi kuat dan nggak cengeng. Karena kan generasi sekarang banyak yang nggak mau prosesnya, mau langsung topnya. Mau hasilnya. Kalau kita kan ngelewatin proses banyak, makanya kita ngadapin generation Z ini yang pengen cepat-cepat berhasil, skip prosesnya, nggak bisa lah gitu. Nggak bisa. Nah itu yang terjadi sama kita nih, generasi kita yang akhirnya bisa ngelewatin banyak hal yang akhirnya kalau dalam proses tuh kita bisa embracing. Ya udahlah, gue nggak apa-apa, emang begitu kok hidup kan gitu. Betul. Nah sekarang dalam hidup rohani nih, kalau yang namanya juga proses ya kan. Kehidupan rohani yang pengalaman sama Tuhan yang paling berat dan ya nggak enak deh pokoknya pengalaman rohaninya tuh apa, Lita Zen? Sebenarnya kalau sama Tuhan sih kayaknya nggak terlalu banyak apa ya. Kebanyakan tuh kehilangan aja ya, kehilangan. Momennya lebih banyak kehilangan. Ya, misalnya kehilangan orang tua, dan yang terakhir itu mungkin kehilangan cucu aku tuh dulu. Jadi ponakanku kan namanya Karen. Karen dulu dia ada masalah sama suaminya. Tiba-tiba kita mendapat kabar anaknya jatuh dari apartemen. Itu cucu aku tuh ya, misalnya. Itu aku tuh sampai bingung, ini aku harus bersyukur atau apa ya Tuhan, kok ini terjadi dalam kehidupan aku. Aku mungkin sebagai omanya ya, tapi gimana mamanya gitu ya. Kira-kira tahun 2020 tuh Karen mengalami itu. Jadi dia kebetulan di rumah aku, lalu dia ada masalah sama suaminya, anaknya ikut suaminya, dan dia nggak boleh ketemu sama anaknya. Tiba-tiba aku ditelepon sama polisi, katanya kecelakaan, anak umur 7 tahun. Jatuh dari apartemen. Aduh. Aku pikir itu cuman orang iseng dan ternyata benar gitu. Itu yang aku nggak tahu menghandle hatiku bagaimana ya Tuhan ya, katanya begini, katanya begitu, Tuhan bilang begini, Tuhan begitu, tapi nggak ada pilihan lain. Aku bilang ya everything happen for a reason ya. Aku akhirnya bersyukur ya pasti ada maksud Tuhan yang baik di balik semua bencana ini atau musibah ini. Itu yang paling aku rasakan, yang paling berat sih. Kayak kalau masalah ekonomi dan segala enggak itu aku enggak anggap yang berat. Aku belajar untuk bersyukur apapun yang aku dapat. Aku terima, itu aku bersyukur. Tapi karena momen-momen kayak begitu banyak orang yang tadinya bertanya sama Tuhan kenapa Tuhan itu kejadian, akhirnya mempertanyakan Tuhan. Tuhan ada gak sih? Tuhan caring gak sih sama saya? Tuhan peduli gak sih sama gua gitu? Betul. Itu yang akhirnya bahaya tuh. Yang ketika proses itu terjadi, memang kita gak, kayak gue ya waktu gue sakit ya. Gue itu gue karena dalam posisi sakit ya udah gue terima dan gue mulai belajar mengucap syukur. Yang berat tuh nih, yang nemenin waktu si Gaby itu. Dia tuh sempat nanya gini sama Tuhan, suami saya kan udah pelayanan sekian lama. Kok sakit sih Tuhan gitu. Nah itu waktu dia ngomong sama gue bilang udahlah jangan ngomong gitu lagi. Itu kan memang emosinya kamu di awal. Kesel gitu, kenapa sih kejadian kayak begini. Yuk kita belajar ngucap syukur. Justru kekuatan kita tuh didapatkan ketika kita ngucap syukur. Walaupun kita gak bisa lihat ujungnya. Tetapi di situ gue belajar gini loh, satu hal. Tuhan tuh tiap hari kerja buat mendatangkan kebaikan kan buat hidup kita. Tiap hari loh. Dan kita kan belum bisa lihat ujungnya, kita belum bisa lihat hasilnya. Nah, ketika kita ngucap syukur tuh berarti kita lagi bilang sama Tuhan, terima kasih ya Tuhan. Hasilnya pasti indah. Pasti membawa kebaikan bagi gue. Gitu loh. Betul. Jadi ketika kita mulai belajar ngucap syukur, akhirnya kita mulai mikir, iya ya, penyertaan Tuhan tuh prosesnya lebih indah daripada jawaban doanya nanti. Gitu loh. Dan bersyukur juga, aku juga dengerin banyak khotbah-khotbahnya Billy. Itu kan seperti itu kita dikuatkan lah ya. Amin. Mendengar ini, pokoknya kalau mau berprasangka buruk gampang banget gitu ya. Tapi aku coba untuk bersyukur walaupun nggak enak banget ngalamin itu ya. Kayaknya ini nggak fair banget gitu ya. Tapi kita balik lagi. Dan ini suara anak kecil lagi. Anak kecil. Dan yang sudah dipisahkan 6 bulan gak ketemu mamanya ketemu udah jadi mayat. Wow.
nanti kayaknya perlu sekali-sekali undang Karen untuk bersaksi di iya, sini. iya. Dan aku juga bilang akhirnya ya Tuhan kasih hikmat terus. Dia kan kepahitan sama mantan suaminya dan aku bilang ya ampuni, nggak ada cara lain. Kamu kalau kamu nggak mengampuni berarti itu membunuh diri kamu sendiri kan. Kepahitan itu akan membunuh. Ya udah move on. Itu semuanya dari Tuhan, kembalinya ke Tuhan. Itu yang makanya banyak sekali hikmat yang Tuhan kasih, tiba-tiba kok gue bisa ngomong kayak gitu ya untuk menguatkan dia gitu. Padahal kita juga terpuruk banget gitu, kehilangan gitu ya, kehilangan cucu yang tersayang banget gitu, satu-satunya gitu. Tapi ya itu aku belajar dari itu ya. Aku bilangnya itu tadi Roma 8 ayat 28, Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Walaupun kita menerima nggak enak banget, tapi nanti kita baru tahu oh ini toh maksudnya Tuhan gitu. Dan Roma 8 ayat 28 tuh dimulai dengan kata kita tahu sekarang. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja. Sekarang tuh berarti kan pas udah lewat. Udah lewat semuanya, baru kita bisa lihat ke belakang. Kayak waktu itu Tuhan kayak bilang gini, oke Bill sekarang kamu lihat ke belakang. Pas gue lihat ke belakang, terus gue baca itu. Oh ini artinya kita tahu sekarang. Pas udah lewat semuanya baru gue lihat ke belakang. Oh ini kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Pas dia lagi kerja kan kita gak bisa lihat. Gak bisa lihat. Kok begini kita bingung sih gak enak kenapa banget. Begini. Ternyata dia lagi merangkaikan segala hal di belakang layar yang kita gak bisa lihat. Makanya berjalan dengan dia tuh, perjalanan iman tuh ya gitulah, ngeri-ngeri sedap kan selalu kan sama dia kan. Betul. Nah itu yang ya kita semuanya pasti harus ngalamin itu sih kayaknya Lid. Untuk membuat kita makin teguh di dalam iman kita, dan pastinya karakter kita kan mau jadi karakter yang tahan uji kan gitu ya kan. Betul. Jadi ya itulah ya, kita kalau di JPCC kan belajarnya juga banyak ya tentang pertumbuhan kerohanian, karakter kita yang dibina setiap bulan gitu loh. Nah itu yang harus jadi pedoman kita sih, sahabat kopi. Gue nih kalau ngobrol kayak begini, gue banyak mendapatkan kisah-kisah orang-orang yang punya perjalanan iman, pastinya sama lah seperti kita semuanya, dan semuanya punya pergumulan yang pasti beda-beda. Ya ada yang datang ke sini seperti kayak gini, ada kesaksian kehilangan seorang cucu gitu ya. Ada yang kehilangan anak bahkan, ada yang kehilangan suami, ada yang kehilangan istri dan lain sebagainya. Dan itu terjadi bukannya berarti Tuhan nggak peduli gitu loh. Tuhan tahu dan Tuhan selalu beserta dengan kita. Dan justru gue makin kesini makin belajar gini loh Lid. Gue mau fokus sama penyertaannya Tuhan daripada sama jawaban doa. Karena akhirnya ketika kita ngejar-ngejar jawaban doa, kita kecewa loh. Kecewa dan stres sendiri ya. Karena gue sekarang akhirnya mikirnya gini, udahlah jawaban doa Tuhan udah tau, dia udah siapkan yang terbaik. Kapan dia mau kasih kan terserah dia. Tuhan, betul waktu. Selama gue lagi penungguan penantian jawaban doa, gue menikmati aja penyertaan dia deh gitu. Akhirnya terjadi kepuasan di situ, bahkan yang namanya damai yang melebihi akal budi terjadi di situ. Damai melebihi akal budi nggak mungkin terjadi ketika kita dalam kondisi enak-enak aja. Justru keadaan yang nggak enak, kita ngalamin damai melebihi akal budi. Oh ini toh artinya. Ini ya betul. Setuju. Iya kan. Nah kalau di dalam dunia sekuler, pergumulan lo yang paling berat untuk ngadapin dunia sekuler, tantangan secara kerohanian gitu ya. Itu apa biasanya? Ya pastinya kan lo harus jaga kesaksian dan lain sebagainya. Iya. Ada nggak momen-momen kayak tantangannya begitu? Mungkin setelah aku pelayanan ya. Setelah pelayanan kan orang melihat aku bukan ini, maksudnya Lita udah nyanyi rohani nih gitu. Nah itu beruntunglah aku bertumbuh di gereja yang juga maksudnya sangat concern seperti itu kan. Jadi memang mau mencetak generasi bintang kan waktu itu kan JPCC kan. Jadi justru aku kita harus ada di komunitas yang benar aja itu. Kebetulan aku tuh yang nggak juga seneng gaul-gaul juga sih, maksudnya clubbing atau apa gitu aku nggak terlalu suka. Jadi aku sebenarnya lebih introvert sih orangnya. Jadi aku kenapa hari-hari gue sering ketemu orang introvert? Mirip gue loh, gue juga introvert. Iya. Oh iya? Iya, lo gak bisa lihat ya? Enggak. Gue introvert banget. Gue suka me time, gue suka sendirian. Gue sosial baterai gue rendah sebenarnya. Oh gitu? Iya. Dan kebetulan suamiku juga begitu. Jadi introvert banget gitu. Jadi kita lebih ya suka udah di rumah berdua aja gitu, atau sama anak-anak aja gitu. Aku lebih, itu mungkin yang membuat aku tidak terlalu terkontaminasi dengan dunia-dunia yang lain ya. Dulu ya lah masih awal-awal namanya ke disco gitu, tapi nggak tahu ya, itu penyertaan Tuhan sih menurut aku ya. Maksudnya aku tidak pernah terbuai dengan orang mau mabuk-mabukan atau mencoba narkoba atau itu nggak pernah sih. Jadi aku merasa di lingkungan aku di sekuler pun nggak terlalu banyak godaan atau apa gitu. Nggak pernah ada yang macam-macam sih. Gitu. Jadi dari dulu memang sudah terbiasa untuk
ya kehidupannya jaga kesaksian. Iya. Dan pasti ini kan ditanam juga sama orang tua. Ya Sangat, kan? iya, dari, betul. dari, Jadi, dari kehidupan iya. pas masih muda pastinya kan gitu. Betul. Iya. Memang padahal mamaku sama papaku beda keyakinan loh. Oh ya? Papaku Muslim. Oh gitu? Iya. Wow, kok bisa punya value luar biasa? Berarti mama juga banyak ngajarin tentang kebenaran firman. Iya, kebetulan gitu ya? ya ini karena Tuhan juga ya. Jadi waktu kami kecil itu papa walaupun Muslim pengen anak-anak selalu sekolahnya di sekolah Kristen. Oh gitu ya? Iya, dari TK. Toleransi tinggi berarti papa ya? Iya, TK sampai at least sampai SMP tuh harus sekolah Kristen karena memang mutunya kan bagus gitu pikirannya. Nah, ya dengan ini terbentuknya aku kenalnya kan sesama Kristen juga kan gitu ya, ke gereja dan segala macam ya. Ya jadi wah hebat ya, maksudnya bisa mengarah ke situ dan betul. Bisa bertumbuh di dalam kebenaran ya. Itu pengertian karena firman-nya. Tuhan sih, aku bilang kalau bukan Tuhan dia karena doa mamaku juga pastinya gitu. Mama strict gak? Mama terlalu strict juga enggak, tapi dia selalu menanamkan ini apa nilai-nilai kekristenan lah gitu. Karena mama kan orang Ambon juga kan, orang Ambonnya kuat, papaku Muslimnya juga kuat, Palembang gitu. Jadi memang karena dari situ aku mulai ikut vokal group. Aku kan sahabatan sama Ute itu dari 5 tahun tuh, dari TK. Oh ya? Iya. Oh gitu. Jadi pertama manggung aku ingat banget tuh, yang seingat aku 5 tahun itu nyanyi di gereja sama Ute. Oh tunggu, ini yang gak tahu Ute nih. Ruth Sanaya maksudnya. Iya, aku dari TK bareng sama dia. Wow. Nyanyi di gereja tuh dari 5 tahun. Oh di Bandung juga dulu di Bandung, ya? Di Bandung. Kita masih ada saudara lah dari mama gitu. Udah mulai nyanyi di gereja tuh dari 5 tahun. Aku duet sama Ute tuh. Nyanyinya lagunya lagu Belanda. Bisa ngomong Belanda gak? Holland Spreken gak? Een beetje. Een beetje. Een beetje. Een beetje maar ya. Een beetje maar. Mama papa ngomong Belanda di rumah? Mama yang ngomong Belanda. Papa ngerti. Tapi mama sesama adik kakaknya ngomong Belanda lah. Kalau dia mau ngomongin anaknya pakai bahasa Belanda tuh. mirip sama bokap nyokap gue. Iya. Mama gue orang India kan? Iya. Tapi lahir di Batu Malang. Di zaman penjajahan. Mamaku juga lahir di Malang. Serius? Iya. Oh iya? Di Malang mama. Wow, ya pokoknya mereka zaman Belanda kan? Iya. Waktu mereka zaman Belanda ya dia ketemu bokap gue orang Manado. Ngomong Holland Spreken juga ya? Iya, Holland Spreken. Jadi di rumah ya kita udah terbiasa mereka ngomong Belanda. Terus mama tuh kita tinggal sebelah-sebelahan sama kakak-kakaknya mama kan di satu kompleks. Mereka kalau ngumpul sore-sore keluarga besar ngomongnya Belanda semua Belanda. Betul. Cuman kita nggak pernah diajak ngomong Belanda. Jadi nggak ke kita. Iya, akhirnya lost lah. Iya, sayang juga sih aku. Kenapa ya mama nggak pernah belajarin? Tapi kita ngerti orang kita ngomong. Ngerti, iya. Tapi jangan ke Belanda ya. Begitu ke Belanda kita nggak ngerti mereka ngomong apa. Gitu ya kan? Yang ternyata mereka ngomong Belanda versi Indonesia. Versi Indonesia. Kalau di Belanda kita langsung apaan sih ngomong apa gitu ya kan? Terlalu ngejelimet kalau sana. Iya. Bits and pieces. Lid, gue senang banget lo datang dan terima kasih banget nih udah kasih tentang kehidupan kesaksian hidup lo. Terima kasih. Dan doa gue terus berkarya di Elva Singer, True Worshipper juga, terus berkarya berikan kepada dunia ini pengaruh yang luar biasa. Amin. Dan pastinya orang-orang selalu membutuhkan musik setiap hari. Iya. Gua tiap hari harus dengar musik sama. juga. Gua bukan penyanyi tapi gue suka musik. Gue dengerin musik tiap hari. Gue punya playlist yang banyak banget gitu ya. Dan bagi gue musik itu mewarnai segala-galanya lah dalam hidup ini. Pokoknya kalau aku lagi susah aku nyanyi. Wow. Langsung hilang ya? Langsung hilang. Begitu selesai nyanyi datang lagi. Kok bisa gitu ya Lid? Bisa. Jadi itu kayak terapi sih ya. Oh gitu nyanyi ya? itu coba deh. Wow. Nggak apa-apa suara kayak apa tuh, begitu lu nyanyi tuh kayaknya semua beban tuh, apalagi gitu kita ya? memuji Tuhan ya. Iya. Double banget ya kalau kita lagi susah gitu. Kita dikuatkan gitu dengan lirik-lirik lagu. Wow. Itu bener-bener gue gak pernah dengar memberi kekuatan. Gue gak pernah dengar ada orang ngomong gini. Kalau gue lagi sedih, gue nyanyi. Iya. Terus gue rasa oke. Iya. Dan ada nasihat juga kalau siapapun kita, walaupun kita bukan penyanyi, coba deh nyanyi. Iya. Kita akan dikuatkan, kita akan rasa plong gitu. Betul. Apalagi nyanyi lagu rohani. Itu Wow. obat banget sih menurut aku Oke. sih. Gua- Jangan cuma denger kan, kadang-kadang Iya. kita denger udah oke, Iya. tapi begitu kita nyanyikan tuh benar-benar keluar gitu semuanya. Wah, gue mau praktekkan Coba. itu. Iya, gue mau praktekkan itu. Iya. Karena Terapi biasanya, banget deh. karena bagi gue ya biasanya kalau ada hal-hal nggak enak ya gue berdoa gitu. Tapi Iya. gue belum pernah nyoba nyanyi. Nyanyi.
Oke. Ya mungkin ada yang udah tahu. Gue sih nggak pernah lakukan itu. Wow, oke. It's a good advice. Oke. Gue mau lakukan itu. Lid, pesan-pesannya lu kepada semua sahabat kopi. Wow. Kalau aku sih prinsipnya kita harus tetap bersyukur apapun kejadian yang kita alami. Kita tetap harus pegang Tuhan itu baik. Apapun keadaan kita, Tuhan baik. Dan Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Walaupun kita belum bisa lihat sekarang, tapi nanti kita akan tahu, ini toh maksud Tuhan. Puji Tuhan, terima kasih Tuhan. Wah, thank you Lita. Thank you so much. Thank Sama-sama. you. Sahabat kopi, jangan lupa apapun yang sedang kita lewati, Tuhan sedang bekerja dan at the end kita pasti bisa merayakan semuanya dan kita bisa tahu bahwa sekarang aku tahu bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu mendatangkan kebaikan bagi kita. Dari saya dan Lita Zain, sahabat kopi, until next time, God bless you. God bless.